Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, semoga senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan beserta dengan keluarga dan bahkan keturunan panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya sowan ke hadapan panjenengan semua untuk berinteraksi, untuk berbagi informasi, ngaji bersama. Di malam Jumat ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga waktu yang tersedia ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menambah kualitas ketakwaan ibadah kita kepada Allah Sang Pencipta, yang akhirnya selalu mampu mengukir memori dalam imajinasi yang dirangsang oleh energi kebahagiaan atau mampu kita jadikan sebagai sarana untuk melihat secara lahir dan batin yang akan membuat kita puas, bahagia dalam hidup ini di dunia sampai menghantarkan kehidupan kita nanti di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, sesuai dengan tema yang sudah kita umumkan beberapa jam yang lalu, bahwa kita akan membuka manuskrip As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ada dua manuskrip. Jika kita membaca kitab As-Suluk itu ada kode dal dan ada kode ba. Kalau dal itu berdasarkan manuskrip Darul Ifta al-Misriyah, yakni manuskrip As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang tersimpan di Mesir. Usianya lebih muda, yakni abad 11-an, 1077 lah Hijriyah. Yang paling tua itu yang tersimpan di Paris atau Paris, Prancis, dan yang tersimpan di Dublin, Irlandia, distribute yang saya pegang ini. Jadi untuk membaca manuskrip memang diperlukan ketajaman pandangan mata kita. Perlu olahraga mata. Raga dan mata seiring bersama melihat, membaca manuskrip yang ada. Di manuskrip Paris atau Paris, Prancis, sama seperti yang ada di Dublin, Irlandia, itu tidak menyebutkan nama Abdullah. Dari Hadid langsung ke Ahmad bin Isa. Abdullahnya nggak ada. Tetapi yang terbaru, manuskrip Darul Ifta Mesir, itu ada Abdullahnya. Bukan Ubaidillah, Abdullah. Telah kita sepakati bersama bahwa asal muasal nama Abdullah itu pertama kali disebutkan ya oleh Syekh Bahauddin Al-Janadi dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk abad 8 itu. Berdasarkan dengan kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf yang memahami kitab
Al-Janadi tersebut dengan kata waqad fahimtu. Ini juga saya ikut sertakan manuskrip Al-Burqah Al-Musiqah. Ini manuskripnya. Gara-gara As-Suluk lalu dinukil oleh Al-Burqah, lalu terus dipindah terus, disalin terus, akhirnya terkenallah nama Ubaid bin Ahmad bin Isa menjadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang aslinya adalah Abdullah. Karena berdasarkan ketawaduannya, maka Ubaidullah ya, yang aslinya adalah Abdullah lalu menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah, sama. Jadi manuskrip di sini walahu wa biwalidihi al-Maimun Ubaid ala bisirri Ubaiduhum. Jadi namanya itu bukan Ubaidillah, Ubaid kalau itu loh, Ubaid. Hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawalu fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ayo, Ubaid bin Ahmad bin Isa ini mohon disimak oleh Kiai Haji Idrus Romli supaya kita sama-sama ngaji, saling mengerti, saling berbagi informasi. Ubaid bin Ahmad bin Isa. Waqad fahimtu. Lah inilah pemahaman dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf ma taqaddama awalan min tarikhil Janadi, ya dari kitab As-Suluk ini. Jadi memahami nama Ali bin Jadid yang tercantum dalam As-Suluk, yang Abdullah itu karena beliau mungkin bingung mencari leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa, lalu menyangkutkannya ke Abdullah bin Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab As-Suluk. Padahal Abdullah yang tercantum dalam kitab As-Suluk ini pun tidak berdasarkan reportase langsung oleh Al-Janadi, tetapi berdasarkan cerita beberapa orang yang pernah bertemu dengan beliau. Lalu beliau membukukan ke dalam kitab Tobaqot beliau. Jadi waqad fahimtu ma taqaddama awalan min tarikhil Janadi wa talkhisil Iwaji. Talkhis Iwaji ini ringkasan dari As-Suluk ya. Wa sabaqa bi al-kalam fi tarjamati al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Bajadid. Nah, ini. Jadi waqad fahimtu. Ini manuskrip Al-Burqah Al-Musiqah. Ya, ini karena tidak rekaman maka ya bisa melihat langsung. Dikira nanti saya nggak punya manuskripnya. Kalau yang versi cetaknya sudah ada. Ini yang manuskripnya Al-Burqah Al-Musiqah Filibasil Khirqah Al-Aniqah. Beliau waqad fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf itu karena memahami apa yang tercantum dalam kitab As-Suluk juz 2. Juz 2 halaman 135. Ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf membaca kitab ini, lalu menyimpulkan sesuai dengan pemahamannya, yakni minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid, bukan Jadid, bin Hadid, langsung Ahmad bin Isa, bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir sampai pada Ali karramallahu wajhah, Ali radhiyallahu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang terkenal dengan Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman yang aslinya berasal dari Hadramaut, dari golongan Syarif yang ada di sana, yang terkenal dengan nama Bi'ali Abi Alawi, baiti sholahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf. Jadi di dalam manuskrip Berlin sama dengan manuskrip
Paris sama dengan manuskrip Chester Beatty yang ada di Dublin, Irlandia. Ini diterangkan di sini ada footnote bahwa berarti Paris atau Paris Prancis malafzuhu wa fi sanati arba'ina wali qadha ta'is muhsinun bihi min qabli Sultan Al-Mujahid ma bainal qausaini sagitun min ba. Jadi bin Ali bin Muhammad bin Khatib bin Abdullah itu kalau di dalam manuskrip saya yang di Chester Beatty ini tidak ditemukan, tidak ada. Jadi tidak ada Abdullahnya. Ini lebih tua lah ya, abad 8 ini. Di sini tidak ditemukan nama Abdullah. Yang ada itu di manuskrip Mesir, Darul Ifta Mesir D. Jadi ma bainal qausaini sagitun min baris atau min manuskrip Paris, tidak ditemukan bin Ali bin Muhammad bin Khatib bin Abdillah, itu enggak ada. Yang ada langsung Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Khatib bin Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini pertama kali waqat fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf memahami tulisan ini. Nah, apakah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf itu tidak teliti? Nah, nanti saya dikhawatirkan dinilai sebagai orang yang merasa lebih tinggi dari Habib Ali bin Abu Bakar. Enggak seperti itu. Masanya berbeda. Ada kelemahan-kelemahan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Bahkan ada kesalahan fatal. Loh, kok berani menyalahkan? Iya, karena apa? Ada Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang bertentangan. Digabungkan antara ayat 41 surat An-Nahl dengan ayat 58 surat Al-Ankabut. Separuhnya surat Al-Ankabut, separuhnya satu ayat loh ya, satu ayat ini. Yang separuh ayat itu surat Al-Ankabut, yang separuh ayat itu surat An-Nahl. Lah, ini di manuskrip ini juga begitu tulisannya. Berarti kan semua tidak maksum. Oleh sebab itu jika Kiai Haji Idrus Romli itu masih ngotot Imam Al-Janadi itu mengisbat, mana buktinya? Imam Janadi nggak pernah mengisbat Ba'alawi. Hanya Ba'alawi tapi versi Duriyahnya Syarif Abdul Jadid. Berdasarkan kitab An-Nafkah Al-Ambariyah sama. Jadi Banu Abi Alawi atau Ba'alawi atau Aba Alwi itu adalah keturunan dari Jadid. Itu pun ya reportasenya pertama kali dicatat oleh Syekh Bahauddin Al-Janadi dan tidak berdasarkan ketemuan langsung, hanya berdasarkan reportase orang per orang yang pernah ketemu dengan Syarif Abdul Jadid. Ini saya sampaikan supaya tidak salah paham. Kiai Haji Idrus Romli memahami, mencantumkan nama-nama ulama-ulama dulu yang mengisbat Ba'alawi, mana? Nggak ada. Yang ada itu memang pernah mengisbat nama Ba'alawi, tetapi beda dengan Ba'alawi versi sekarang ini. Ba'alawinya As-Suluk, Ba'alawinya An-Nafkah tidak sama seperti Ba'alawinya At-Tuhfah. Nanti terus ke abad 14 semakin kuah posisinya Ba'alawi itu menjadi sebuah klan yang harus diyakini ya menjadi benar-benar duriyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, beliau Kiai Haji Idrus Romli polanya itu sama seperti polanya Ba'alawi. Ketika
mencantumkan tokoh-tokoh yang mendukung. Mencantumkan juga Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Saya pernah disalahkan pengarang kitab Tabaqatul Khawas itu Az-Zabidi, yang benar memang As-Sirji atau As-Sarji, As-Sarji memang, supaya tidak sama antara Sayyid Murtadho Az-Zabidi dan Imam As-Sarji Az-Zabidi. Nanti sama Az-Zabidinya ya, tapi kalau Tabaqatul Khawas itu As-Sarji, tapi kalau Ar-Raudhul Jali itu Az-Zabidi. Nah, Syekh Murtadho atau Sayyid Murtadho Az-Zabidi itu sendiri juga diprank oleh Ba'alawi. Diprank. Buktinya mana? Lah kitab Ar-Raudhul Jali. Mungkin Kiai Haji Idrus Romli perlu untuk memiliki kitab Ar-Raudhul Jali 2 versi. Versi pertama yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani, yang lebih lama itu, lebih ori. Terus yang kedua yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'dzib, yang terbaru. Coba dipelajari. Ada 5 kesalahan fatal yang ada di dalamnya. Loh, katanya Az-Zabidi, enggak, saya itu kadang enggak percaya kok. Apakah benar-benar itu karya Sayyid Murtadho Az-Zabidi atau tidak? Karena apa? Ada kesalahan fatal. Sama seperti As-Suluk. Nah, nanti kita akan buka-buka mengoreksi kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, yang katanya ini tetap dijadikan sebagai hujjah utama. Muqaddimah ada nama Abdullah menjadi Ubaidillah, lalu dicandoli oleh Ubaid bin Ahmad bin Isa ala Al-Burqah Al-Musiqah. Jadi kita harus memiliki banyak referensi supaya tidak hanya menyimpulkan saja ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Romo Kiai Hasyim Asy'ari, semua mengisbat Ba'alawi. Mana? Itu namanya yaitu tadi nyantol-nyantol pendukung, padahal tidak ada buktinya. Toh misalkan ada kaul-kaul yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih misalkan. Semisal Syekh Yusuf An-Nabhani misalkan mengatakan seperti itu hanya mengisbat tentang silsilah keilmuan, bukan silsilah nasab. Silsilah keilmuan. Kalau silsilah nasab kan harus berdasarkan kitab apa? Harus berdasarkan kitab nasab dan sejarah. Jangan sampai ini nanti digiring, berarti kamu mengaku paling alim, lebih alim daripada Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Tidak begitu, beda masanya. Sekelas Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf saja tidak tahu kok kalau ternyata kitab As-Suluk itu ada kesalahan. Lah saya bisa menemukan ada 6 kesalahan. Ada yang fatal dan ada yang setengah fatal di dalam kitab As-Suluk itu sendiri, yang selama ini selalu menjadi rujukan kaum Ba'alawi. Tidak hanya kaum Ba'alawi, termasuk para fuqaha atau ulama ya Sunni, Al-Sunnah wal Jamaah, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ikut turut serta mengambil nama 3 tokoh yang tercantum dalam As-Suluk yang kiblatnya ke Asy-Syafi'i, ke Sunni. Nah, inilah perlunya kita untuk menambah data referensi. Tidak hanya 1-2 referensi saja, supaya luas pemahamannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, mohon maaf Kiai Haji Idrus Romli, anggaplah ini ngaji bersama. Tidak ada yang paling. Saya pun kalau misalkan belum paham, belum cepat menemukan baris atau halaman manuskrip, saya ya bertanya. Nggak malu saya bertanya. Saya tanya kepada yang lebih muda. Semisal Gus Aziz Jazuli misalkan. Tanya kepada Gus Lukman, santri Gunung Kudus. Nggak apa-apa. Nggak gengsi saya, nggak gengsi.
Nggak gengsi. Saya nggak merasa paling alim, paling tinggi, nggak. Saling berbagi informasi. Karena tidak ada ilmu yang mentok 100% presisi. Sekelas As-Suluk saja masih bisa salah kok. Sekelas Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa juga diprank kok oleh Mbak Alawi. Dikibuli, dikelabui, bisa juga. Oleh sebab itu yang maksum itu hanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Selain Rasulullah itu bisa salah, bisa diprank, bisa dikibuli, bisa dikelabui, bisa dicantol-cantoli saja. Ya sama seperti Sayyid Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ar-Raudhul Jali dan pengarang kitab-kitab besar yang lain termasuk yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi begitu cara pandang kita gitu. Supaya tidak salah paham. Kalau salah paham bisa salah jalan. Gitu. Jadi ini saya buka kitab As-Suluk dulu ya. Juz 1 atau jilid 1 ada beberapa kelemahan ya. Di antaranya adalah ketika Syekh Al-Janadi menukil syair dari Imam Asy-Syafi'i. Padahal sebenarnya syair ini bukanlah karya Imam Asy-Syafi'i. Idil mar'u aula kal hawanu fa aula hawanan wa in kanat qariban aw sarru wa in kunta lam taqdir ala an tuhina fada'hu ilal yaumil ladzi anta qadiru. Nah ini ada footnote bahwa fi dzini anna hadainil baitaini li ghairi Syafi'i. Menurut pemahamanku dalam benakku ini kata pentahqiq penyalin kitab As-Suluk ini. Itu bukan berasal dari Imam Asy-Syafi'i. Mungkin berasal dari orang lain yang pernah diutarakan, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Loh ini loh, pentahqiq penyalinnya itu benar-benar jenius, objektif, yang salah ya salah, benar ya benar. Nah ini kelemahan dalam kitab As-Suluk dapat kita temukan. Ya. Terus yang kedua ada lagi ketika beliau Imam Al-Janadi menuturkan pengarang kitab Arba'in atau Iyah itu tidak menyebutkan nama pengarangnya yang disandarkan sampai ke Syekh Al-Muzanni. Ketika Syekh Al-Muzanni ini masuk ke dalam rumahnya Imam Asy-Syafi'i dalam kondisi beliau sedang menderita sakit sampai meninggal dunianya. Lah, wa dzakara shahibul arba'in at-ta'iyah bi isnadi ilal Muzanni. Di situ ada footnote nomor 1, la a'rifu mu'allifal arba'in at-ta'iyah. Wal Muzanni ta'ti tarjamatuhu. Jadi tidak diketahui siapa pengarang kitab Al-Arba'in at-Ta'iyah itu. Imam Al-Janadi juga tidak menyebutkan dan pentahqiq kitab As-Suluk ini juga tidak tahu siapa pengarangnya. Nah, inilah kelemahannya itu. Jadi hanya menyebutkan kitabnya, hanya menyebutkan Shahibul Arba'in at-Ta'iyah gitu. Terus begitu juga wa hukiya fi sifatis Safwah anir Rabi bin Sulaiman annahu qala kunna julusan fil halaqatis Syafi'i qaribu dafnihi. Nah, ini berbeda. Dalam kitab Safwah juz 2 Shaqifah halaman 259 tidak begitu redaksinya. Jadi dirubah. Jadi ada perubahan yang tercantum dalam kitab As-Suluk ini yang tidak sama seperti kitab induknya yang mencantumkan kaul dari kitab Sifatus Safwah. Kunna julusan fi khalaqatis Syafi'i ba'da mautihi biyasirin. Aslinya tulisannya itu, tetapi di As-Suluk ini menyebutkan enggak begitu. Kunna julusan fi khalaqatis Syafi'i qariba dafnihi. Fa qafa bina Arabi wasallama tsumma qala aina
qamaru hadhil halaqah dan seterusnya. Jadi kelemahannya ada ini. Jadi ada lagi kalau saya teliti lagi itu masih banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 enggak. Lebih dari itu. Ya, ini siapa yang salah? Nah, inilah yang namanya tidak ada gading yang tak retak. Pasti semuanya ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada titik kelemahannya. Nah ini, yang paling fatal itu yang ada di jilid 1 halaman 169 ketika menyebutkan atau mengutip ayat dari Al-Quran. Kalau tidak percaya, silahkan para pemirsa dan pendengar sekalian buka Al-Qur'annya. Di sini menyebutkan Al-Qur'an salah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah. Qur'annya enggak begitu. Qur'annya enggak begitu. Salah. Ini kesalahan fatal Al-Qur'an ya. Kalau mungkin selain Al-Qur'an mungkin bisa dimaklumi loh ya. Dan ini juga ketika saya cocokkan di 2 manuskrip As-Suluk saya sama. Baik manuskrip Mesir ataupun manuskrip Paris, Perancis. Sama, menyebutkan ayat seperti ini. Padahal ini tidak benar. Ayo coba kita buka Al-Qur'an. Nanti dikira saya buat-buat sendiri. Walladzina amanu, sebenarnya itu bukan walladzina amanu. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu. Aslinya itu awalnya seperti ini. Surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Lah di sini enggak walladzina amanu wa amilus solihati lanubawi'annahum fid dunya hasanata wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Enggak ada. Di mushaf manapun itu enggak ada. Lah ini kan berbahaya. Berarti kitab As-Suluk itu juga ada kelemahannya. Gitu loh. Lah, saya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron kok nggak tahu ya? Ya belum waktunya. Ulama-ulama dulu kok nggak tahu ya? Ya belum waktunya. Belum membaca. Mungkin belum megang manuskripnya juga bisa. Jadi beda masanya. Gitu loh. Kalau dipaksa misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apakah bisa menemukan kamus Google? Kan nggak bisa. Beda masanya, beda zamannya. Jangan disamakan. Anak zaman itu berbeda-beda generasinya. Ini saja keliru. Saya kira ini hanya yang versi cetakan As-Suluk. Tapi ternyata di manuskrip Paris, Perancis, dan manuskrip Darul Ifta Mesir yang saya simpan masih dalam bentuk file PDF, itu juga tulisannya seperti ini. Lah ini nggak ada yang ngoreksi. Yang menemukan justru malah orang-orang kita, orang Indonesia. Ya setelah adanya geger nasab ini. Ini seharusnya ini kan satu ayat ya di dalam kitab As-Suluk ini yang awal itu mengikuti surat Al-Ankabut ayat 58. Tapi yang akhirnya separuh ayat mengikuti surat An-Nahl 41. Jan iki piye to? Ya, ini Quran loh ya. Kalau fikih itu nggak masalah ya. Kita fikih itu nggak masalah. Nah, ini loh. Surat Al-Ankabut ayat 58. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Loh, enggak bodoh ya? Enggak bodoh ya? Coba ditelusuri As-Suluk seluruh dunia, pasti seperti ini. Wong saya sudah megang 2 manuskripnya.
Berarti kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu ya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan 100%. Pasti ada kekeliruannya, ada kesalahannya. Namanya manusia, gitu loh. Semuanya bisa kena prank dan di-prank. Bisa dikelabui dan dikibuli. Ada potensi untuk itu, gitu loh. Yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bantahan kayak apa, nggak akan bisa. Kumpulkan seluruh ahli nasab, ahli sejarah seluruh dunia. Bantahlah apa yang saya temukan ini. Nggak akan bisa, karena memang salah. Tuh. Baik itu mushaf Utsmani atau mushaf yang lainnya, tetap salah. Bukan saya saja yang menyalahkan, termasuk pentahqiqnya kitab As-Suluk. Ini, beliau mengatakan, penyalin kitab As-Suluk ini, ma bainal qausaini fil asliyaini wa fihi ghalatun fahisyun. Jadi di dalam dua manuskrip Paris dan manuskrip Mesir itu tercantum sama seperti yang ada di dalam buka dan tutup kurung ini. Wa fihi ghalatun fahisyun, dan di dalamnya itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bukan kesalahan biasa, mungkin khilaf atau apa, lupa ya. Kesalahan yang fatal. Dari manuskrip dicetak menjadi sebuah kitab, isinya ya sama seperti induknya manuskrip itu. Padahal yang benar adalah walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi annahum sampai selesai ayat 41 surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Kalau separuh ayatnya itu yang awal itu surat Al-Ankabut ayat 58. Tapi yang separuh yang terakhir itu surat An-Nahl ayat 41. Jadi campuran antara ayat 41 surat An-Nahl dan ayat 58 surat Al-Ankabut. Monggo dibuka sendiri. Bunyinya kok walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, itu salah. Salah. Yang benar adalah sesuai dengan surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nggak bisa dibantah. Ahli sejarah, ahli nasab, ulama yang alamah sekalipun, salah ya salah. Ini tercantum dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan versi dua manuskrip sama isinya. Jadi jika nanti misalkan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bertendensi pada kitab As-Suluk ini sebagai waqat fahimtunya itu, maka bisa juga dikoreksi. Tidak benar 100% juga. Nah, gitu maksudnya. Nggih, Kang atau Kiai Haji Idrus Romli. Ya ini kan ngaji bersama. Kalau nggak begini kan nggak ngerti itu. Nah, bukan menggurui, berbagi informasi. Berbagi informasi. Kalau misalkan ada yang minta, Kiai Haji Idrus Romli minta kitabnya, manuskripnya, saya kasih. Hubungi saya kasih. Saya kasih. Baik yang versi PDF cetakan ataupun yang versi dua manuskrip Paris dan Mesir. Saya kasih semua. Romo Kiai Haji Maduddin Utsman punya semua. Dan pernah beliau sampaikan pada waktu pertemuan waktu di UIN Syarif Hidayatullah yang lalu. Nah ini As-Suluk juz 1, sekarang juz 2. Kelemahannya juga ada, bisa ditemukan lagi. Yakni ketika beliau Imam Al-Janadi menyebutkan tokoh ya yang meninggal pada tahun 700
Hijriah. Ini kan nggak masuk akal. Ada orang yang sudah meninggal duluan kok bisa mencantumkan orang yang meninggal belakangan. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dipercaya, ya jelas salah. Nah ini dicantumkan di sini. Wa mata fi sanati arba'in wa khamsina wa sabi'imi'ah. Ada seorang tokoh yang meninggal dunia pada tahun 754 Hijriah. Padahal Imam Al-Janadi itu wafat tahun 732. Ada yang mengatakan masih hidup 730. Kebanyakan riwayat beliau wafat 732 Hijriah. Lah ini 754 Hijriah. Wa dufina fi qaryati His baina Zabid. Dan seorang tokoh yang disebut ini dimakamkan di desa His antara kota Zabid. Wa qabruhu ala masarit thoriq fin nuzul, dan kuburannya itu terletak di jalan yang turunan jalan, ya agak turun gitu, mungkin perbukitan agak menurun gitu. Wa mustajabun indahu ad-du'a, dan bila ada yang berziarah ke sana berdoa memohon kepada Allah itu segera diijabahi. Hakadza akhbarani ba'du sukani His. Imam Al-Janadi berkata bahwa seperti inilah saya dikabari oleh sebagian penduduk desa His. Nah, ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nah, ini diceritakan sendiri oleh pentahqiq kitab As-Suluk. Halaman 1, ma bainal qausaini min da. Ini yang disebutkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Tapi kalau di dalam kode baris atau Paris Perancis, manuskripnya nggak menyebutkan. Berarti yang benar adalah yang manuskrip Paris ini. Ya benar, karena ini lebih tua, lebih lama, disimpan di museum Chester Beatty, Dublin, Irlandia, Eropa. Kenapa kok orang-orang Eropa itu menyimpan banyak data orang-orang Arabia, Sumeria, Persia, Asia? Kenapa mereka itu benar-benar perhatian dengan data? Bahkan yang memiliki manuskrip Nusantara itu 26.000 itu masih di sana. Yang dikembalikan itu banyak berapa? Kita nggak ada separuhnya manuskrip yang ada di Indonesia. Termasuk gambar-gambar dan video, ya foto dan video, ada yang warna juga. Itu semua disimpan di Leiden sana, Belanda sana. Gitu. Jadi tidak masuk akal. Nah, karena apa? Orang yang meninggal pada tahun 732 kok mereportase mencatat orang yang meninggal tahun 754 itu. Nggak ada, nggak bisa. Nah ini diantaranya itu. Terus berikutnya adalah yang sering disebutkan bahwa di dalam kitab As-Suluk ini memang mencantumkan marga Ba'alawi. Tapi Ba'alawi yang tidak jelas apakah Ba'alawi seperti sekarang ini. Nah, di sini lebih condong ke Ba'alawi yang versi ke Syarif Abdul Jadid. Ya, karena memang Banu Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid. Itu pun kalau memang benar Syarif Abdul Jadid itu adalah putranya, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi Imam Al-Janadi atau Syekh Al-Janadi ini bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Beliau hanya mencatat saja kabar berita, seperti reporter, wartawan, itu tidak sampai menelusuri asal-usul orang per orang. Hanya sesuai dengan kenyataan saja dicatatnya di buku harian, beritanya atau kitabnya, dokumentasinya. Jadi di sini disebutkan juga wa min baiti Abi Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikri ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi ta'is wa hum baitu shalah tariqin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi bukan Ba'alawi versi sekarang ini.
Walaupun di sini menyebutkan wa minhum Ali bin Ba'alawi, termasuk yang terkenal dengan nama Ali Kholik Kisam. Nah, ini pencantolan, karena di dalam kitab As-Suluk ini tidak mencantumkan saudaranya Jadid yang bernama Alwi dan Basri. Kana katsirul ibadah azimul qadri la yakadu yafturu anis shalah tsumma mata tasyahada qala assalamu alayka ayyuhan nabiy, seperti yang kita bahas kemarin itu. Ali Kholik Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Alwi al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi dan seterusnya. Jadi tidak menyebutkan, apalagi menyebutkan seorang tokoh yang paling hebat melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Nggak ada di sini. Padahal Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu wafat tahun 653 Hijriah. Mestinya Imam Al-Janadi merekodnya, merekamnya, menulisnya, mencantumkannya di kitabnya As-Suluk ini. Tapi tidak, karena memang tidak ada, gitu loh, tidak ada pada tahun-tahun itu. Jadi mungkin begitu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Insya Allah nanti suatu saat kita akan tampilkan versi rekamannya sehingga panjenengan semua bisa melihat ya halamannya ya. As-Suluk juz 1, juz 2. Ini manuskrip Al-Burqah, Al-Musyiqah, Filibasil Khirqah, Al-Aniqah, manuskripnya yang saya cantumkan takbirnya waqad fahimtu dari Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu menjadi Ubaidillah yang aslinya adalah Abdullah itu. Yang hampir sama dalam keterangan Syarif Abdul Jadid dalam kitab An-Nafkah Al-Ambariyah. Abad 9. Jadi sekalian ini saya buka daripada nanti jadi PR. Di sini falamma mata istawha sya'hu wa ibnu ammi fahajara ila Rossi fa aulada Isa. Muhammad An-Naqib itu hijrah ke tanah Ros lalu melahirkan Isa. Wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad. Isa Ar-Rumi memiliki anak ya, di antaranya adalah kan ada 30 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Al-Muntaqilu ila Hadramaut. Ini termasuk kitab nasab paling lama, paling tua. Lebih tua daripada At-Tuhfah, karya Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Ini 880 wafatnya Sayyid Muhammad Musa Al-Qadim Al-Musawi. Famin waladi hunaka as-Sayyid Abil Jadid bifathil jim wa kasriddal al-muhmalah wa sukunil ya. Ini saya terjemah langsung saja bahasa Indonesia. Di antara anaknya Ahmad bin Isa adalah Sayyid Abdul Jadid. Ini nggak sinkron dengan fakta sejarah yang ada di dalam kitab-kitab lainnya. Ini hanya sendiri di antara kitab-kitab nasab yang lain. Sarib atau Sayyid Abdul Jadid itu datang ke kota Aden, berarti pinggir laut. Yaman bagian barat pinggir laut. Fi ayyamil Mas'ud bin Toktakin, pada saat Mas'ud bin Toktakin itu berkuasa di sana. Terus Mas'ud bin Toktakin itu anaknya Ayub bin Sa'di ya. Pada tahun 611 Hijriyah, Sarib atau Sayyid Abdul Jadid datang ke kota Aden. 611. Nah, meninggalnya tahun 620. Dan di dalam kitab nasab versi Ba'alawi itu selalu mengatakan bahwa Basri dan Jadid itu inqirad pada abad ke-6. Nah, enggak 6, abad 7 sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan lagi lebih dari itu. Dalam sejarah itu jika ditelusuri lebih jauh lagi itu keturunan Jadid itu malah justru sampai abad ke-8. Jadi pada tahun 611 Hijriah itu datang ke Aden pada waktu Mas'ud bin Toktakin bin Sa'di itu berkuasa di sana. Fatwa hasal Mas'ud minhu li amrimma
yakni merasa tersaingi atau mencurigai Syarif Abdul Jadid, lalu diusirlah Sayyid Abdul Jadid ke tanah India, ila ardil Hindi, ke tanah India, mungkin ya Pakistan, dulu kan belum ada Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan itu sama. Bahkan Indonesia pun bisa juga Hindi, karena waktu itu namanya Hindia Timur. Syarif Abdul Jadid tsumma raja'a ila Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud. Setelah meninggalnya Mas'ud bin Toktakin, ya, maka Sayyid Abdul Jadid yang diusir, ditundung, ya, ngungsi ke India, itu pulang ke Hadramaut lagi setelah meninggalnya Mas'ud bin Toktakin. Lah, famin dzurriyyatihi tsammah. Dan di antara keturunan Sayyid Abdul Jadid, lah ini di dalam kitab Asyamsud Dhohirah kembali dzurriyyatihi, hi-nya itu kembali ke Imam Ahmad, enggak mungkin. Hi-nya itu kembali ke Sayyid Abdul Jadid. Karena ini yang khusus menceritakan tentang Abdul Jadid, bukan Sayyid Ahmad. Famin dzurriyyatihi tsammah di sana ini Banu Abi Alawi. Lah ini kenapa kok saya kembalikan hi domirnya mudzakkar ghaib ini ke Sayyid Abdul Jadid, karena ini diterangkan Banu Abi Alawi. Wahua, siapa Banu Abi Alawi itu? Abu Alawi bin Abdul Jadid. Nah, anaknya Jadid, jadi Alawi itu, Bani Alawi itu anaknya Jadid, bukan saudaranya Jadid. Bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nah, ini bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimul Dzikri. Ini di dalam ini hanya satu ini. Semua kitab nasab yang menyebutkan secara detail tentang Abu Alawi, Banu Abi Alawi itu An-Nafkah Al-Ambariyah ini. Nah, ini.